Surat Cerai Part 1. Beberapa hari kemudian, Rio datang ke rumah Naila dengan membawa map coklat berisi surat gugatan cerai. Ia sengaja mengantarkan surat itu sebab ada banyak hal yang ingin disampaikan pada pria bodoh yang naasnya itu adalah sepupunya sendiri. Menuruni mobil mewah dengan harga fantastik yang dibeli dari hasil jeripayahnya sebagai seorang pengacara, Rio menatap rumah 2 lantai di kawasan perumahan elit. Rumah berwarna cat putih dipadukan dengan warna keemasan, dengan pintu pagar menjulang ke atas membuat siapa saja yang melihat akan merasa takjub. "Apakah Mahesa ada di dalam?" tanya Rio pada salah satu ART yang sedang menyapu halaman. "Ada, dan Mahesa sedang duduk di tepi kolam, berenang bersama Mbak Kayla," sahut wanita parubaya itu. "Mau saya antarkan?" "Tidak perlu, Bi. Aku masih hafal dengan seluk-beluk bangunan ini. Meskipun jarang datang ke rumah ini, tetapi memori ingatanku masih berfungsi dengan baik." Pria itu melangkah masuk ke dalam ruangan, lalu menuju sebuah lorong kecil penghubung antara ruang santai dengan kolam renang. "Tampaknya kamu semakin bahagia semenjak pindah ke rumah ini," sindir Rio. Tanpa menunggu sepupunya berbicara, ia segera duduk di kursi santai pikok. Kursi pikok adalah sebuah kursi yang memiliki sandaran berbentuk seperti burung merak. Bentuknya melebar dan ada bagian yang berlubang, terbuat dari rotan sehingga terlihat seperti lebih natural dan elegan. Mahesa yang sedang memainkan telepon genggam sambil menyandarkan kepala di sandaran langsung terlonjak. Mendengar suara berat sepupunya, matanya melotot dan mulut terbuka lebar. Ia benar-benar syok, tak menyangka Rio akan datang ke rumah utama tanpa memberitahu terlebih dulu. "Sedang apa kamu di sini?" seru Mahesa tanpa sadar. Rio mencebik lalu berkata, "Memangnya aku tidak boleh bertemu dengan sepupuku tersayang?" Kemudian ia menyadarkan kepala di sandaran kursi, sambil sesekali melirik ke arah Mahesa. "Bukan begitu maksudku, aku hanya terkejut melihatmu datang ke rumah ini, tanpa memberitahu dulu. Kamu kan biasanya mengirimkan pesan sebelum datang ke sini," jelas Mahesa. Ia menyampaikan apa isi hatinya sebab tak ingin dianggap jelek oleh saudaranya sendiri. Rio menghela napas panjang dan berkata, "Ya, memang aku biasanya menghubungimu sebelum datang ke sini untuk memastikan apakah kamu ada di rumah utama atau tidak. Namun semenjak kamu bertengkar dengan Arumi beberapa hari lalu, aku tahu kamu pasti tinggal di sini. Oleh karena itu aku langsung datang, tanpa menghubungimu terlebih dulu." Tubuh Mahesa menegang mendengar nama Arumi diucap. Kenangan akan kejadian beberapa hari lalu membuat hatinya sakit, sebab untuk sekian kali ia menyakiti hati istrinya. Padahal dulu Mahesa begitu menjaga perasaan wanita itu, layaknya sebuah porselen yang berharga ratusan miliar. Namun kini ia malah melukai hatinya yang terbuat dari sutra. "Kenapa kamu diam saja, merasa risih karena aku melibatkan nama Arumi dalam perbincangan kita kali ini?" cecar Rio. Melihat sepiring buah-buahan segar berada di atas meja, ia tergiur untuk mencicipi. Tanpa meminta izin pada sang empunya, pria itu segera meraih garpu kecil lalu memasukkan potongan buah pepaya ke dalam mulut. "Buah ini segar sekali," tuturnya. Mulut Rio terasa penuh karena ia terus memasukkan potongan buah ke dalam mulut. Pria itu sengaja menjahili Mahesa, sebab geram akan tingkahnya yang semena-mena pada Arumi. Perlahan buah-buahan di atas meja itu habis tanpa ada sisa. Melihat ada segelas jus mangga dingin di atas meja, ia segera meraih gelas itu kemudian menengguknya menggunakan sedotan. Rasanya cukup enak, tidak terlalu manis dan mangganya pun manis, puji Rio. Mahesa memperhatikan setiap gerak-gerik sepupunya. Sungguh mencurigakan, pria itu berpikir mungkin dirinya melakukan sebuah kesalahan, hingga membuat Rio menegurnya secara tidak tersirat. "Mungkinkah Rio tahu kejadian di hotel beberapa waktu lalu? Apakah ada hal penting yang ingin kamu bicarakan denganku?" tanya Mahesa memberanikan diri. Rio menautkan kedua alis, menatap Mahesa dengan tatapan yang sulit diartikan. Tangan kokoh yang ditumbuhi bulu-bulu halus meraih tas kerja yang tergeletak di samping kursi. Tatapan mata fokus pada kertas berukuran A4 yang ada di dalam tas. Meski begitu, Rio tetap terlihat tampan. Wajah tampan perpaduan antara Timur Tengah dengan Asia. Hidung mancung dengan bibir tipis membuat pria itu semakin mempesona. Tidak heran membuat Rini tergila-gila hingga rela mengutarakan isi hatinya di depan teman kampusnya. "Ini," pria itu meletakkan map coklat di atas meja, kemudian menggesernya ke hadapan Mahesa. "Bukalah, di dalam map itu ada surat penting yang harus kamu baca dan pelajari dengan sungguh-sungguh." "Seberapa penting surat ini bagiku hingga kamu rela datang ke sini, hanya untuk mengantar surat yang aku sendiri tidak tahu isinya apa?" pungkas Mahesa. Ia mengangkat map coklat itu ke udara.
Sangat penting sekali. Aku pastikan setelah membaca surat itu, perasaanmu akan campur aduk dan mampu memporak-porandakan hatimu dalam sekejap. Balas Rio sambil menyandarkan kepala di sandaran kursi. Ia bersiul sambil menghirup udara segar di pagi hari, tak memperdulikan tatapan aneh dari sorot mata Mahesa. Sikap hari ini sangat aneh. Apakah kamu mengalami gangguan kejiwaan karena menikahi seorang psikiater? Mahesa terus mengeluh dengan sikap yang ditunjukkan oleh Rio. Namun lawan bicaranya itu bergeming. Ia tetap bersiul hingga kertas putih bertinta hitam itu menyembul dari permukaan. Rio tersenyum ketika melihat raut wajah Mahesa yang berubah pucat. Akhirnya mulutmu bungkam setelah melihat isi surat itu. Batin Rio, tangan Mahesa gemetar. Kedua mata melotot saat membaca isi surat yang diberikan khusus oleh Rio kepadanya. Rio, ini surat gugatan cerai? Tanya Mahesa, memastikan jika kertas putih itu memang berisikan pernyataan bahwa Arumi telah menggugat cerai Mahesa. Bahkan pengadilan agama sudah menentukan tanggal persidangan mereka. Sang pengacara tampan berdarah Timur Tengah itu tertawa pelan dan menjawab, "Kamu benar, itu surat gugatan yang dilayangkan oleh sahabat dari istriku, yang tak lain adalah istrimu sendiri, Arumi Salsabila." Pria itu tersenyum puas kalau wajah Mahesa berubah jadi pucat. Setelah kalian bercerai, maka hidup Arumi bisa tenang tanpa harus didesak oleh orang tuamu untuk segera memiliki keturunan. Sebentar lagi Arumi akan terbebas dari orang-orang jahat seperti kalian, sindir Rio. Kamu pikir Arumi akan diam saja ketika kamu berselingkuh dengan Kayla? Jari telunjuk pria itu terangkat ke atas, ia menggerakkannya ke kanan dan kiri. No, kamu salah besar Mahesa. Rio duduk dengan tegak, lalu menatap manik coklat Mahesa. Meskipun dia sering menangis, tetapi untuk urusan ini, Arumi tegas dalam bertindak. Dia tidak mau selamanya hidup di bawah bayangan wanita lain. Selalu tertekan dan merasa sakit hati, setiap kali teringat bagaimana brengseknya kamu bersama si jalang itu, bentak Rio. Napasnya terengah, tangannya terkepal, hingga memperlihatkan urat-urat yang menonjol. Sorot matanya memancarkan kebencian. Kamu telah menyakiti hati Arumi di depan mata dan kepalanya sendiri. Cih, sungguh menjijikkan, cibir Rio. Untung saja Arumi tidak tertular penyakit kelamin karena memiliki pasangan yang tidak setia. Rio, bentak Mahesa, tidak terima dengan tuduhan yang dilayangkan pada dirinya. Pria itu emosi, sorot matanya memancarkan aroma permusuhan pada sepupunya itu. Kenapa? Mahesa tersindir, seru Rio. Pria itu bersikap masa bodoh, seolah-olah tidak merasa sedang ditatap sinis oleh Mahesa. Makanya, kalau tidak mau disindir, bersikap baiklah sebagai seorang suami. Jangan mencoreng nama baik kaum Adam di bumi ini. Kamu tahu, akibat perbuatanmu, aku dan para suami di luaran sana kena imbasnya. Hampir seluruh wanita memandang kami sebagai manusia paling brengsek di dunia ini. Mereka menganggap kami pria hidung belang, yang akan berselingkuh bila bertemu gadis cantik dengan tubuh aduhai, seksi dan menggoda. Padahal tidak semua pria memiliki sifat sepertimu, Mahesa. Kami yang setia terhadap pasangan harus ikut merasakan sakit hati ketika kaum Hawa menaruh curiga di saat pulang terlambat akibat lembur. Kami mencari nafkah untuk memberikan kelangsungan hidup yang layak. Tetapi para wanita itu menuduh telah bermain api di belakang mereka. Kerja keras kami dibalas oleh kecurigaan dan tuduhan tak berarti. Itu semua karena ulahmu. Habis sudah kesabaran Rio selama beberapa hari ini. Ia benar-benar kecewa atas sikap Mahesa. Pria itu menyesal telah mempercayakan Arumi pada sepupunya yang berhati kejam. Andai saja dulu ia tahu jika Mahesa akan mengkhianati Arumi, mungkin pria itu dan Rini akan mencoba meyakinkan Nyimas untuk menolak lamaran dari lelaki tak setia seperti Mahesa. Namun nasi sudah menjadi bubur. Kini Rio hanya dapat membantu Arumi serta menjauhkan wanita itu dari cengkraman keluarga Adiguna. Puk! Sebuah pukulan keras mendarat di wajah tampan Rio Mahendra. Pria berhidung mancung itu menerima bau gementah dari sepupunya sendiri. Mahesa, kamu pikir dengan menghajarku akan menyelesaikan masalah? Tampaknya kamu lupa. Aku ini adalah seorang pengacara. Tindakanmu ini bisa semakin memberatkanmu di persidangan nanti. Malah akan mempermulus perjalanan Arumi agar cepat berpisah denganmu. Rasa sakit akibat pukulan Mahesa tidak membuat pria itu mengurungkan niatnya untuk membantu Arumi. Ia malah semakin bersemangat
karena berhasil memprovokasi pria itu. "Diam kamu brengsek," pekik Mahesa. Kepalan tangan itu masih ada di udara, posisinya berada tepat di samping Rio. "Sampai kapanpun aku tidak akan pernah menceraikan Arumi, selamanya. Wanita itu tetap menjadi Nyonya Mahesa." Rio tertawa mendengarnya. Ucapan terakhir Mahesa bagikan sebuah lelucon yang pantas untuk ditertawakan. "Terserah padamu Mahesa, mau kamu menandatangani surat itu atau tidak. Pengadilan akan tetap mengabulkan permohonan gugatan cerai Arumi." Rio melirik pada sebuah surat yang menyembul di permukaan. Di dalam surat itu sudah ada tanggal sidang perceraian kalian. Kuharap kamu datang tepat waktu. Kalau perlu sekalian ajak jalangmu untuk menyaksikan bagaimana proses perceraianmu dengan sahabat baiknya. Itu akan menjadi kado terindah pernikahan baginya. Merasa tugasnya telah selesai, Rio memutuskan pergi dari rumah itu. Napasnya semakin sesak berada lama di rumah yang pantasnya disebut neraka bagi menantu yang tak dianggap seperti Arumi. Sebelum melangkah pergi, Rio menoleh untuk terakhir kalinya. "Suatu saat nanti kuharap kamu tidak menyesal karena sudah menukar cinta hanya demi keturunan semata." Kehadiran seorang anak memang memberikan kebahagiaan bagi sepasang suami istri. Tetapi jika kamu mengambil cara yang salah untuk mendapatkannya, maka bersiaplah menerima balasan dari Tuhan. Ingat, Allah niku mboten sare. Pria itu merapikan jas yang dikenakan. Dengan gagah berani melangkah keluar ruangan, meninggalkan Mahesa yang masih membeku di tempat. Ketika berada di ruang tengah, ia berpapasan dengan gadis yang telah merusak rumah tangga Arumi dan Mahesa. Pria itu menghentikan langkah, menatap Kayla dengan tatapan mengejek. "Kamu benar-benar hebat, Kayla. Dalam waktu 3 bulan sudah dapat merebut posisi Arumi di keluarga ini. Posisi yang selama 5 tahun dipertahankan oleh sahabatmu dengan penuh air mata. Hanya bermodalkan tampang dan dengan mudahnya, kamu merampas semua yang dimiliki oleh Arumi. Aku tidak tahu alasanmu apa sehingga bersedia menerima tugas penting dari Tante Naila. Namun satu hal yang pasti, kelak kamu dan orang-orang jahat yang terlibat dari konspirasi ini akan menerima balasan yang setimpal dari Tuhan." Selama Rio berbicara, Kayla hanya diam. Ingin rasanya membela diri, tapi entah mengapa, otak dan mulutnya tidak sinkron. Gadis itu membisu 1000 bahasa. "Sementara ini nikmatilah kemenanganmu. Setelah itu, bersiaplah menerima balasan dari Sang Pencipta." Rio berjalan melewati Kayla dengan seulas senyuman terlukis di wajah. Di tempat lain, seorang pria sedang duduk di kursi kebanggaannya. Ia membaca buku tebal dengan ratusan halaman di dalamnya. Bola mata indah itu fokus melihat pada kertas putih yang ada di hadapannya. "Tak terasa sudah 1 jam aku membaca buku ini." Ia beranjak dari kursi kemudian melakukan pergerakan pada tubuhnya. Terlalu lama duduk dan membaca, tubuhnya terasa pegal. Pria bertubuh jangkung itu melirik arah jarum jam yang ditempel di dinding. "Masih tersisa waktu 30 menit sebelum aku melakukan visit pada pasienku." Gumamnya. "Sebaiknya aku memanfaatkan waktu ini untuk membaca riwayat medis pasien." Ryan berjalan dengan langkah panjang menuju ruangan perawat di poli bedah. Saat melewati ruangan direktur, ia berpapasan dengan Firdaus yang baru saja tiba di rumah sakit. "Kebetulan sekali bertemu denganmu di sini. Ikut dengan Papa, ada hal penting yang ingin dibahas." Titah pria parubaya itu, ia melangkah terlebih dulu menuju ruangannya. Saat tiba di ruangan, Firdaus langsung membuka pembicaraan tanpa basa-basi. "Ryan, apakah benar kamu yang meminta Dokter Arumi untuk istirahat di rumah selama beberapa hari?" Ryan sangat terkejut ketika Firdaus tahu bahwa dirinya yang meminta Arumi tidak bekerja selama beberapa hari ini. "Papa tahu dari mana?" tanya Ryan terbata-bata. Meskipun ia masih menyimpan dendam pada sang papa, tetapi untuk urusan pekerjaan, pria itu tetap menghormati Firdaus sebagai atasannya. "Kamu lupa, di rumah sakit ini banyak mata-mata yang bersedia menyampaikan gerak-gerikmu tanpa papa minta. Mereka dengan sukarela membuka mulut dan melaporkan tingkah aroganmu selama berjabat sebagai kepala poli. Awalnya papa tidak percaya, namun melihat absensi Dokter Arumi selama beberapa hari ini, papa yakin kamu ikut andil dalam ketidakhadiran dokter berprestasi itu di rumah sakit ini." Timpal Firdaus. "Jujur papa sangat kecewa atas tindakanmu ini, Ray. Papa tidak menyangka kamu akan semena-mena menggunakan kekuasaan untuk menyingkirkan orang lain. Pak, aku melakukan itu semua karena ada alasannya. Wanita itu telah..." Firdaus mengangkat tangan ke atas lalu berkata, "Papa sudah tahu alasannya, dan kamu juga pasti tahu reaksi itu terjadi secara alami pada pasien pasca operasi. Namun anehnya kamu malah meminta Dokter Arumi meninggalkan pekerjaan dan dari tanggung jawabnya sebagai seorang dokter.
Lihat, akibat ulahmu sendiri kamu dan rekan-rekan sejawatmu kesusahan karena tidak adanya Dokter Arumi di sini. Andaikan saat itu kamu meredam ego, mungkin kalian bisa sedikit lebih santai, bukan malah semakin sibuk dengan jadwal pekerjaan yang menumpuk. Firdaus terus berbicara tanpa jeda hingga membuat Ryan bungkam dan tak mampu lagi membela diri. Lusa akan ada seminar di Bali selama 1 minggu. Papa akan memintamu dan Dokter Arumi mewakili rumah sakit kita. Akhirnya Firdaus menurunkan nada bicaranya. Papa harap kamu dan Dokter Arumi dapat bekerja sama, serta memberikan ilmu baru pada kami agar tenaga medis di rumah sakit ini dapat bersaing dengan yang lain. Bersambung.